Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nurfauzia Darmawan dengan NIM G0024217 dari kelompok A3. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas inhal dari praktikum anatomi blok 1.2. Nah, video ini akan berisi mengenai penjelasan anatomi vertebre. Nah, kita lanjut saja. Nah, di sini yang saya mendapatkan sebuah kasus, yaitu seorang wanita merasa nyeri pada punggungnya. Nah, tugas saya adalah menjelaskan struktur anatomi vertebre, yaitu cervical, thoracal, lumbal, sacrum, dan psikogeal. Kemudian jelaskan muskuli penyusun regio dorso. Yang masuk ke yang pertama, yaitu struktur anatomi vertebra. Nah, sebelum itu, apa itu vertebre? Nah, vertebre itu adalah tulang belakang yang berperan untuk menyokong struktur dan fungsi vital tubuh manusia. Nah, tulang belakang atau vertebre ini dia melindungi sistem saraf, memfasilitasi gerakan, dan memungkinkan komunikasi antara otak dan bagian tubuh lainnya. Nah, untuk fungsi lainnya, dia juga berfungsi untuk menopang tubuh manusia. Selain itu, tulang belakang juga berfungsi adalah jalur informasi. Nah, kita lanjut ke anatominya. Nah, bentuk anatomi kurang lebih seperti ini. Untuk bentuk anatominya, dia ada cervical, ada thoracal, ada lumbal, sacrum, dan coccyx. Nah, yang pertama, di bagian cervical itu dia ada 7 ruas tulang dan dia terletak di bagian atas. Kemudian untuk yang thorax, dia terdiri dari 12 rusuk tulang dan letaknya di bagian tengah yang melekat pada tulang rusuk. Kemudian yang ketiga ada lumbar vertebre. Dia ini terdiri dari 5 ruas di bagian bawah. Untuk yang sacrum, dia ini tulang yang menopang seluruh berat tubuh dan merupakan tempat melekatnya banyak otot dan ligamen. Nah, dia letaknya di daerah panggul dan pinggul tubuh. Yang terakhir ada coccyx. Nah, coccyx itu dia adalah tulang kecil berbentuk segitiga yang terdiri dari 4 hingga 5 ruas tulang belakang yang menyatu. Kemudian kita lanjut untuk yang cervical. Di sini yang paling atas, dia terdiri dari 7 ruas tulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dia itu tulang belakang yang memiliki 7 ruas tersusun secara bertumpuk yang disebut vertebra. Dia diberi label C1 hingga C7. C1 dimulai dari atas dan berakhir di C7 yang paling bawah. Nah, vertebra leher pertama disebut C1 seperti yang sudah saya singgung tadi, dan sumbu selanjutnya C2, begitupun dengan yang selanjutnya. Nah, bagian atas tulang belakang leher terhubung ke tengkorak dan bagian bawah terhubung ke panggul atas setinggi bahu. Nah, jika dilihat dari samping, yang ini yang samping, lateral, tulang belakang leher melengkung seperti huruf S. Nah, seperti ini ya, seperti huruf S kurang lebih, dan lengkungan tersebut terbentuk secara alami. Kita lanjut, ini untuk bagian lateral, ini yang bagian depannya. Nah, yang kedua ada thorax, tulang thorax atau thoracic vertebrae. Nah, dia ini tulang terpanjang dari tulang belakang karena dia ada 12 ruas. Dan menurut beberapa pengukuran, tulang ini juga merupakan bagian yang paling kompleks.
Tulang belakang ini menciptakan hubungan antara tulang belakang leher dan tulang belakang pinggang. Nah, tulang belakang ini juga membentang dari pangkal leher hingga perut, menjadikan satu-satunya bagian tulang belakang yang menempel pada bagian tulang rusuk. Nah, beberapa peran dari torak ini yang paling penting adalah untuk melindungi sumsum tulang belakang dan menahan tulang rusuk. Kemudian tulang belakang leher dan tulang belakang pinggang ini juga berfungsi untuk mobilitas, sedangkan tulang belakang torak lebih berfungsi untuk stabilitas. Kita lanjut ke lumbar vertebrae. Nah, tulang belakang lumbar vertebrae ini dia terdiri dari 5 ruas dan diberi nama L1 hingga L5 karena dia terdiri dari 5 ruas. Nah, kemudian ruas tulang belakang lumbar ini secara fisik merupakan tulang terbesar dari seluruh tulang belakang. Nah, jadi tulang ini adalah tulang yang terbesar dibandingkan cervical atau thoracic maupun sacrum dan coccyx. Nah, lumbar ini dia memiliki akar saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang dan membentuk plexus lumbar. Nah, saraf-saraf ini memberikan sensasi dan fungsi motorik ke ekstremitas bawah, termasuk tungkai dan kaki. Area lumbar ini seringkali terpengaruh oleh mengangkat beban berat, duduk terlalu lama, memakai sepatu yang tidak tepat, dan banyak lagi. Karena peran yang signifikan dalam menahan beban dan tekanan yang diberikan pada punggung bawah. Nah, tulang lumbar ini atau lumbar vertebrae ini merupakan tempat umum terjadinya nyeri dan cedera. Nah, yang keempat, kita masuk ke sacrum. Sacrum yang ini. Nah, sacrum ini adalah tulang berbentuk segitiga yang terletak di pangkal tulang belakang. Tulang ini terletak di antara tulang belakang lumbar dan tulang ekor atau coccyx yang berfungsi sebagai struktur anatomi penting yang bentuk bagian dari panggul. Nah, tulang sakrum ini terbentuk dari penyatuan 5 ruas tulang belakang atau S1 hingga S5. Nah, ruas-ruas tulang belakang ini menyatu selama masa remaja untuk membentuk satu tulang yang kokoh. Nah, tulang ini berperan penting dalam menyalurkan berat tubuh ke panggul dan melindungi saraf tulang belakang di punggung bawah. Nah, tulang ini juga membantu saat berdiri, berjalan, dan aktivitas menahan beban lainnya. Tulang yang terakhir yaitu coccyx yang paling bawah, yang ini. Nah, nama lainnya adalah atau nama yang sering kita dengar adalah tulang ekor. Nah, dia ini adalah tulang berbentuk segitiga yang terletak di dasar tulang belakang, tepatnya di bawah sakrum. Nah, tulang ekor ini terdiri dari 3 hingga 5 ruas tulang belakang yang menyatu atau setengah menyatu. Meskipun jumlahnya dapat bervariasi pada setiap orang, tulang ekor ini berfungsi sebagai titik pelekat bagi berbagai otot, tendon, dan ligamen di daerah panggul yang membantu mendistribusikan berat badan saat duduk. Nah, cedera pada tulang ekor ini dapat terjadi akibat trauma seperti terjatuh atau pukulan langsung ke tulang ekornya atau ke koksiksnya yang menimbulkan rasa nyeri dan tidak nyaman. Kemudian yang kedua kita masuk ke muskulit penyusun dari regiodorsum. Yang pertama ada musculus trapezius yang ini, yang besar warna merah. Dia itu karakteristiknya terletak paling superficial dan sangat lebar. Bagian ototnya dia ada pars ascendens atau pars superior, kemudian pars transversum atau pars medialis, kemudian pars descendens atau pars inferior. Pelekatannya dia pada origo melekat pada protuberantia occipitalis externa, ligamentum nusae, dan processus spinosum visi 7. Untuk inervasinya dia diinervasi oleh nervus cervicalis 3-4 dan nervus accessorius. Yang kedua ada musculus latissimus dorsi, yang ini yang warna merah-merah ini.
Karakteristiknya dia berbentuk triangular, letaknya superficial sangat lebar juga, melekat pada origo processus spinosus VTH7, VL dan VS sampai Cristailyaka. Untuk insertionya dia melekat pada sulcus intertubecularis humeri. Untuk inervasinya dia diinervasi oleh nervus thoracoldorsalis. Ya. Untuk selanjutnya ada musculus sternocleidomastoidus, yang ini yang warna merah ini, yang besar dan kokoh. Nah, dia itu melekat pada untuk origonya di depan atas manubrium sterni. Untuk insertionya dia melekat pada posterior processus mastoideus occipitale, dan dia diinervasi oleh nervus thoracoldorsalis. Untuk yang selanjutnya ada musculus erector spinae, dia melekat pada processus spinosus VC6-7, VTH1-2 dan VL. Kemudian ada processus transversus VC6-7, VTH1-2 dan VTH11-12 dan Cristailyaka. Kemudian untuk insertionya dia melekat pada processus spinosus VC2-4, VTH3-5, processus transversus VC2-4 dan posterior processus mastoideus. Kemudian diinervasi oleh nervus cervicalis, nervus thoracalis dan nervus lumbalis. Terdiri dari musculus iliocostalis, musculus longissimus dan musculus spinalis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.